Menjadi lebih siaga atas bencana. Ayo, siap untuk selamat. Ragam bahasa daerah Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan. Kulo Suprawata, Bupati Magetan, Provinsi Jawa Timur. Monggo sederek-sederek kulo sedaya supados dipun mangertosi bilih ing wanci menika kita sampun ngantos lena wontenipun pageblug COVID-19. Kasuwun dumateng sederek-sederek ingkang kula tresnani, sampun kesupen tansah nindakaken dawuhipun pemerintah ngenani protokol kesehatan. Inggih menika setunggal kanthi ngginakaken masker ing sadéngah panggenan. Kaping kalih tansah mbasuh asta sesampunipun tindak lelungan. Kaping 3 tansah njagi jarak nalikanipun serawung kaliyan tiyang sanes. Kaping sekawan nebihi kerumunan. Kaping gangsal ngirangi mobilitas. Monggo kita sami njagi diri pribadi, keluarga kita, ugi tiyang sanes supados boten kenging pageblug COVID-19. Salajengipun monggo sami-sami nyengkuyung pemerintah kanthi kersa dipun vaksinasi supados kalih saking COVID-19. Lan sampun kesupen monggo sesarengan ndedonga mugi pageblug punika enggal sirna. Cekap semanten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. News in Talk. Wartawan El Shinta tidak menerima imbalan dalam peliputan berita. Tanya jawab amalan kita bersama Ustadz Nuzul Zikri Alsi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, ada pertanyaan dari media sosial. Ini pertanyaannya simple, tapi kayaknya jawabannya susah-susah gimana gitu ya. Saya mau tanya Ustadz, apa itu sabar? Apakah ada batasnya Ustadz? Jazakallahu khair, terima kasih. Mohon pencerahannya. Wah, gimana Ustadz? Sabar nih Ustadz. Sabar itu Mas secara bahasa artinya menahan. Menahan. Maksudnya, jadi secara terminologi, sebagaimana dijelaskan sebagian para ulama seperti Ibnu Daqiq al-Id, kita menahan diri, menahan emosi, menahan amarah, sehingga kita tetap on the track. Itu maksud sabar. Jadi sabar itu bukan diem. Gitu. Bergerak Ustadz. Artinya sabar itu bukan diam atau pasif di saat Anda harus aktif atau bergerak gitu loh. Oke. Tapi ketika Allah dan Rasulnya suruh Anda diam, Anda diam. Anda bergerak, Anda bergerak. Walaupun emosi Anda ingin Anda melawan. Tetapi kalau Allah minta Anda untuk pasif di waktu ini, Anda harus pasif. Walaupun amarah Anda ingin Anda berteriak. Tapi kalau Nabi minta Anda diam, Anda diam. Itu urgensi dari sabar. Jadi secara bahasa artinya menahan, secara terminologi menahan diri, emosi, amarah, dan faktor yang lain agar kita tetap berada di atas jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Simple tapi gimana tuh? Iya. Agak sulit itu sebenarnya ya. Ngikutin apa yang diminta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Harus diam ya diam, tapi harus bergerak bergerak. Apa mungkin Ustaz, di situasi kehidupan seperti sekarang ini? Kenapa tidak, Mas Aryo? Intinya bagaimana kemampuan kita mengelola hawa nafsu, amarah, emosi, dan faktor-faktor lain. Ya. Dan lagi-lagi kita lemah. Wa khuliqal insanu dha'ifa. Kita ini diciptakan dalam kondisi lemah dalam surat An-Nisa ayat 28. Maka kita minta pertolongan kepada yang maha kuat. Coba doa kepada Allah agar dijadikan orang-orang yang sabar. Jangan lupa sholat, gitu loh. Jangan lupa berzikir kepada Allah. Karena itu akan memberikan kekuatan agar kita bisa mengendalikan diri kita. Karena yang jadi masalah sebenarnya bukan musuh di luar, Mas. Ya. Yang jadi masalah adalah musuh di dalam diri kita sendiri. Kalau kita bisa menaklukkan diri kita,
maka kita akan bisa menaklukkan dunia luar. Masya Allah. Dan sabar yang terberat itu di detik-detik pertama. Makanya Nabi SAW bersabda, innamas sabru inda sadamatil ula. Inti dari kesabaran itu ketika hentakan pertama. Ketika detik pertama. Ketika misalnya ada seseorang meninggal dunia, lalu istrinya ketika mendapatkan telepon bahwa suaminya meninggal, dia pingsan. Lalu 2 minggu kemudian dia katakan, saya sabar menerima takdir ini. Itu bukan sabar. Gitu. Sabar itu begitu dengar telepon, dia langsung mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Karena ketika dia pingsan, dia nggak bisa nahan. Ya, Inti sabar kan nahan. di situ ya. Kita harus nahan, Mas. Ya. Dan ganjarannya luar biasa, unlimited. Allah berfirman dalam surat Az-Zumar ayat 10, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya ganjaran bagi orang-orang yang sabar itu tanpa batas, unlimited. Ya Allah. Baik, terima kasih Ustaz atas jawabannya. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hanya jawab amalan kita bersama Ustadz Nuzul Zikri Alsi. You're listening to El Shinta News and Talk. Visi generasi kini. Pendengar, hari ini sudah memasuki hari ke-12 Ramadan. Momen Ramadan ini jika kita tahu peluangnya dapat menghasilkan uang. Nah, bagaimana caranya dapat cuan atau uang ya dari bisnis di bulan Ramadan? Pas banget hari ini kembali lagi visi generasi kini kita akan membahas tuntas soal bisnis yang tepat dilakukan saat bulan Ramadan. Saya Tengku Mazira. Hari ini bersama kalian semua yang mendengarkan visi generasi kini, baik yang juga ikut berpartisipasi dalam Zoom dan juga mendengarkan di radio El Sinta dan juga jaringannya. Sudah hadir bersama saya ya dan juga melalui Zoom meeting yang hari ini ketiga narasumber. Saya ingin berkenalan terlebih dahulu dengan narasumber yang pertama yaitu Muhammad Irsyadul Anam SM yang merupakan konsultan bisnis dan praktisi UMKM dan founder Dapur ICP Baking Center dan @irsyad_cakes. Halo, selamat siang Irsyad. Siang Kak. Sehat ya kabarnya ya? Baik. Alhamdulillah baik. Masih muda banget ternyata udah menjadi konsultan bisnis. Keren nih Irsyad. Kemudian ada Widya Asnawi selaku owner Sweet Station _ID dan juga Corner Coffee. Halo Widya. Halo, pagi Kak. Oke, sudah siang ini loh. Oh iya. Berarti gabungnya ya. Oke, Widya sehat kabarnya ya? Baik, sehat. Baik, ya. Oke, selanjutnya ada Junianto Tunggal selaku founder @bengkel_manusia dan traktir satu teman. Halo Junianto. Ya. Oke, kalau ini saya manggilnya Mas deh, Mas Junianto ya. Kayaknya agak lebih senior dibandingin dua narasumber lainnya nih. Oke. Nanti kita bakalan ngobrol dengan ketiga narasumber ini hari ini ya, sesuai dengan bisnis kita dapat cuan di bulan Ramadan, apalagi bersamaan juga dengan pandemi COVID-19 ya. Nanti untuk semua peserta hari ini yang mendengarkan visi generasi kini yang juga ikut bergabung dalam Zoom meeting ya, silakan nanti bisa bertanya melalui kolom chat saja, dan untuk nanti yang ingin bertanya langsung silakan saja nanti bisa juga di kolom chat ya, nanti akan saya sapa. Dan sampai dengan acara ini selesai mohon yang tidak berbicara kecuali narasumber untuk di-mute ya mic-nya ya agar suaranya tidak feedback dan juga suaranya terdengar dengan clear sekali. Dan untuk pendengar El Sinta yang juga tidak berpartisipasi dalam Zoom meeting visi generasi kini, silakan nanti bisa juga bertanya melalui telepon di 021 586 9000 atau SMS dan juga WhatsApp 081 180 6543. Oke, saya terlebih dahulu ke Irsyad ya, ini selaku konsultan bisnis yang juga praktisi UMKM dan founder dari dua akun yaitu
Dapur ICP Baking Center, dan juga Irsyad_cakes. Oke, Irsyad, bisnis di tengah pandemi COVID-19 dan juga di bulan Ramadan. Seperti apa kamu melihatnya? Halo Irsyad, bisa dibuka ya mic-nya? Sudah. Oke, silakan Irsyad. Gimana peluangnya nih bisnis di bulan Ramadan bersamaan juga dengan pandemi COVID-19? Nah, pastinya bisnis di bulan Ramadan, apalagi di tengah-tengah pandemi saat ini, itu pastinya sangat sulit. Sulitnya kenapa? Karena ada posisi pada saat kita pandemi saat ini berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Ramadan itu dijadikan sebagai sumber penghasilan tertinggi pada saat bulan Ramadan, khususnya untuk orderan-orderan kayak kue dan lain sebagainya. Tapi berbeda hal dengan untuk kondisi saat ini, di kondisi pandemi saat ini, seperti itu. Nah, sebenarnya ada hal-hal yang perlu kita antisipasi di masa pandemi seperti ini. Misalkan contohnya, kita banyak peluang yang bisa dapat kita ambil meskipun dalam kondisi seperti saat ini. Misalkan kalau itu kan seperti judulnya, mencari cuan di bulan Ramadan. Nah, bagi kita yang belum punya usaha dan lain sebagainya, yang belum memiliki usaha juga, nah kita bisa juga menjadi reseller. Nah, di sini di bulan Ramadan ini Ya, Irsyad. Halo Irsyad. Irsyad. Oke, tampaknya kita mengalami gangguan audio ya dengan Irsyad. Irsyad, bisa dibuka kembali mic-nya ya? Oke, ini Oke. masuk ke suara, Kak? Masuk. Silakan dilanjutkan. Nah, maaf tadi ada kendala. Nah, jadi banyak sebenarnya peluang-peluang yang kita bisa jadikan cuan di bulan Ramadan seperti saat ini. Seperti contohnya, kita bisa menjual kue-kue kering, barang-barang lainnya seperti kayak kue kering, barang-barang fashion, dan lain sebagainya. Nah, itu sebenarnya kalau dibilang penurunan, sangat menurun karena berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya yang tadi saya bilang sebelumnya, seperti itu. Nah, gimana caranya kita harus tetap berinovasi dan bertahan di sela pandemi seperti ini. Contohnya kita harus memperbagus produk kita, menjaga tetap kualitas kita, karena apalagi kalau yang contohnya saya berbisnis makanan, berbisnis tepatnya di kue-kue kering, kue ulang tahun dan lain sebagainya. Pasti kan orang sekarang pengen beli tuh agak riskan karena lebih baik beli di rumah, lebih baik bikin di rumah dibandingkan beli di luar, seperti itu. Nah, gimana caranya saya sebagai pelaku usaha harus merubah mindset konsumen tersebut, bahwasannya yang kue kita produksi itu hygiene, pastinya seperti itu, Kak. Oke, itu dia ya. Gangguan ini sebenarnya. Oke, baik. Ya, kita sudah dapat ya poin yang dijelaskan oleh Irsyad tadi. Selanjutnya ini Widya. Widya ini adalah owner Sweetation_ID dan Corner Coffee. Sweetation ini bergerak dalam bidang apa? Ya, halo Kak. Jadi kalau dari Sweetation ini bergerak di bidang cookies kering, tapi fokusnya itu sebagai decorated cookies. Oh, wow. Jadi cookies kita ini semuanya bisa digambar menggunakan royal icing. Jadi dia fokusnya itu lebih ke art sama warna-warni dari royal icing-nya itu. Baik, keren banget ini ya. Jarang juga kan ada yang kue dihias-hias menggunakan icing gitu ya. Oke, kalau Widya sendiri gimana melihat ataupun juga apa ya, merasakan nggak sih dampak dari pandemi COVID-19 khususnya di bulan Ramadan juga ya? Iya, Gimana? pastinya sih kalau dalam masa COVID ini aku ngerasainnya tuh pas awal-awal nih, berarti pas tahun 2020. Pastinya kalau aku bilang sih mungkin semua usaha ya pasti berdampak. Aku pun sendiri juga ngerasain seperti itu. Pas bulan-bulan awal penurunannya jauh, tapi kita tetap berinovasi, ngikutin perkembangan situasinya juga. Jadinya kalau aku di awal-awal tahun COVID ini, aku bikin paket DIY. Jadinya untuk anak-anak kan nggak sekolah nih, pasti dia belajar di rumah. Jadi aku bikin suatu aktivitas cookies yang bisa dikerjakan di rumah, gitu. Oh, oke. Keren dong ini. Iya, terima kasih. Terus ada lanjutan lagi nggak? Iya, tapi terus kalau fokusnya di Lebaran ini, pasti sih kalau Lebaran tetap aku bikin modelnya hampers, karena
aku percaya walaupun COVID, orang tetap bagi-bagi hampers ke Betul. kerabatnya. Ya Iya. kan, walaupun mungkin nggak yang terlalu heboh, tapi intinya tetap kasih hampers kan. Iya, kalau hampers kan masih bisa dikirim ya, tidak Iya, perlu kita yang betul. langsung menghantarkan, tapi masih bisa dikirim dan juga Ya. sudah banyak pengiriman-pengiriman sekarang yang tidak terlalu mahal, artinya ongkos kirimnya terjangkau, seperti itu Betul. ya. Iya. Oke, nah ini kalau ke Mas Junianto Tunggal, founder Bengkel_Manusia dan juga traktir satu teman. Ini, bergerak di bisnis yang gimana sih, Mas Junianto? Bengkel manusia gimana maksudnya? Ya, sebenarnya kalau saya ada beberapa lini bisnis. Yang pertama itu jual terus akademia. Kalau bengkel manusia itu adalah organisasi saya yang non-profit itu membantu membangun karakter masih di bangku sekolah SMP dan SMA, itu bengkel manusia. Tapi kalau usaha saya ada dua, yaitu jual terus akademia. Kita jualan via platform digital, bantu teman-teman yang tidak bisa menyentuh platform digital, kita bantu, kita kasih maksudnya kita umum untuk mereka bisa sentuh platform digital. Itu jual terus akademia. Saya punya toko lebih kurang 100 toko di online shop. Oh, Kalau wow. tapi kalau yang satu lagi ada namanya Sky Tech Media. Itu adalah kreatif digital agency. Itu juga kita bangun visi misinya adalah bantu UMKM supaya bisa sentuh digital. Jadi kita bantu mereka totally free, kita bantu UMKM, kita buatkan konten dan segala macam untuk mereka bisa go digital. Begitu. Oh, oke. Baik, tapi kalau untuk bengkel manusia dan traktir satu teman ini adalah bisnis yang utama atau unggul ya berarti? Enggak, itu sebenarnya Salah satu dari sekian banyak. Bengkel manusia traktir satu teman itu adalah cita-cita kita sih. Oh, oke. Jadi traktir satu teman ada di 12 kota, salah satunya ada di Jakarta, Medan juga ada. Ada di 12 kota itu bergerak, kita bagi-bagi nasib dari pandemi sampai 1 April sampai hari ini kita udah bagi lebih kurang 100, hampir menyentuh 130.000 packs nasi di jalanan. Oke, jadi ini seperti akun untuk sosial juga ya jatuhnya ya? Ya, traktir satu teman itu memang fully sosial, gerakan sosial. Kita bantu warung, kita bantu teman-teman yang di jalanan yang kemarin pandemi wajib turun ke lapangan. Karena situasi pandemi PSBB, tapi mereka wajib turun ke lapangan, kita bantu bagi bantu secara makanan kita ya. Tapi kita lakukan juga, bukan hanya semata-mata kasih free sih. Oke. Tapi mohon maaf ya sebelumnya Mas Junianto, kita tahu bahwa pandemi COVID-19 ini merubah banyak hal, termasuk juga bisnis ya. Kalau tadi Widya Irsyad cerita bahwa semuanya berdampak meskipun nggak banyak gitu loh, tapi ada juga solusi yang mereka bangkitkan di usaha mereka untuk menanggulangi dari pandemi COVID-19 ini. Mas Junianto meskipun punya banyak bisnis ya, tadi lebih dari 100 seperti itu, gimana di pandemi COVID-19? Sedikit banyak berpengaruh enggak sih? Ya, namanya kalau yang tidak pengaruh, pasti pengaruh. Masalahnya pengaruhnya up atau down kan. Iya. Nah, tapi kalau kebetulan saya udah 3 tahun lalu saya ada di dunia digital, pengaruhnya tidak terlalu besar. Halo Mas Junianto, suaranya terputus-putus. Ya. Oke, masih kurang clear ya? Mas Junianto, halo? Oke, siap. Silakan dilanjutkan. Oke, tadi bisnis saya bukan ada 100, tapi toko online saya ada 100. Oke, toko online ya? Iya. Toko saya kemarin juga ada lebih dari 500 sih, tapi saya downsizing dari 100, kemarin saya bagi-bagi ke staff saya, karyawan saya, biar mereka bisa kerja di rumah saja. Jadi tadi yang saya bilang, kalau pengaruh nggak ya pasti pengaruh, tapi kebetulan 3 tahun yang lalu saya sudah masuk ke dunia digital, pengaruhnya tidak terlalu besar ke saya. Makanya satu tahun belakangan ini saya lebih fokuskan diri saya untuk membantu teman-teman di lapangan, full benar-benar untuk gerakan kemanusiaan. Jadi kalau tahun ini strateginya kami dan teman saya, co-foundernya saya, Pak Agus, strateginya adalah kita benar-benar akan lebih ke konten kreator. Kita
kita mulai satu event yang namanya Mulai Bisnismu, Mhm. kasih UMKM dan kita kasih seed funding sebesar 100 juta per usaha. Oke. Mulai Jadi Bisnismu. jadi gerakan bantuan juga ya, berarti lebih fokus kepada gerakan kemanusiaan nih jatuhnya ya sekarang? Ya, karena kami percaya, karena saya founder saya, teman saya, partner saya, kami percaya apapun yang kita terima hari ini adalah hasil dari apa yang kita berikan yang semalam-semalam. Jadi kita berikan terus, nanti itu datang sendiri. Betul, semua kebaikan itu akan ada yang balas, meskipun bukan dari orang yang kita lakukan kebaikan itu ya, tapi bisa dari mana saja gitu loh kebaikannya. Oke, tapi bagi Mas Junianto gimana? Peluang bisnis di bulan Ramadan bersamaan juga dengan pandemi COVID-19. Apa sih mungkin yang bisa dibagikan nih untuk teman-teman kita nih, visi generasi kini, millennials yang ingin berbisnis juga, pengen punya tambahan untuk THR di Lebaran nanti, gimana tips dan juga triknya? Menurut saat ini ya, contoh saja seperti misalnya kita kemarin bangun Jual Terus Akademi itu hanya semata-mata bantu UMKM supaya bisa sentuh platform digital. Nah di sana ada peluang, banyak produk-produk mereka banyak yang tidak ada masuk di dunia digital. Kita hadir untuk bantu mereka di sana ada margin yang kita bisa ambil di situ sebenarnya. Jadi teman-teman tinggal lebih rajin saja ke lapangan, fotoin produk-produk teman-teman, masukin aja ke toko online sesimpel itu bisa menghasilkan satu revenue stream yang baru untuk teman-teman. Salah satu contohnya ada satu muridnya Jual Terus Akademia, anak didik Jual Terus Akademia, umur baru 18 tahun, ada di Jakarta. Kemarin kita ke sana, dia di Jakarta, dia caranya adalah dia ke Tanah Abang, satu-satu toko dia fotoin dan dia masukin ke toko online dia. Memang agak sulit di awal, tapi sekarang dia sanggup biayai hidup dia sendiri, kuliah segala macam, dan ya bersyukur dia bisa memberi juga ke orang tua. Tapi ya lumayan ya penghasilannya satu bulan minimal Iya. itu yang di angka 2 digit. Wow. Umur 18 tahun ya. Oke, 18 tahun loh. Kira-kira 18 tahun dulu kita ngapain ya? Ini sekarang 18 tahun dia udah menghasilkan angka 2 digit. Wah, luar biasa sekali. Jadi Jadi memang sebenarnya kalau mau dibilang peluang di bulan Ramadan ini banyak sekali kita bisa lihat banyak sekali, seperti pernak-pernik atau jual baju koko saja itu salah satu revenue stream. Ya, jual mukena ya. Nah, benar. Itu juga bisa tuh jadi salah satu solusi yang pengen kita jual. Oke, saya ke Irsyad kembali sebagai konsultan bisnis. Irsyad, kamu kira-kira kalau tadi banyak kesulitan, ada hal yang bisa menjadi suatu solusi ya dari hal yang mungkin menghalangi peluang yang sebenarnya bisa kita dapatkan di bulan Ramadan ini. Kamu punya tips dan juga trik nggak sih untuk teman-teman di visi generasi kini? Apa itu tipsnya? Nah, tips dan trik dari saya tuh kunci itu yang pertama jangan mageran. Kalau anak bahasa zaman sekarang tuh jangan malas bergerak. Nah, karena kan kalau anak zaman sekarang tuh pengen langsung instan tapi nggak mau bergerak, maunya langsung cepet seperti itu. Sebenarnya untuk khusus buat anak-anak milenial itu banyak banget yang dapat digali di kondisi saat ini sebenarnya. Jadi kadang-kadang tuh mindset anak milenial zaman sekarang tuh mikirnya kalau mau usaha itu harus punya modal, mau bikin ini harus punya modal. Sebenarnya tanpa mereka sadar itu, mereka itu megang gadget yang sehari-hari mereka pakai, sebenarnya tuh bisa jadiin cuan dari dibandingkan mereka megang gadget untuk lihat story orang, buat bikin status yang macam-macam dan lain sebagainya, ujung-ujungnya malah nimbulin dosa di bulan Ramadan ya kan. Itu sebenarnya banyak banget peluang-peluang dari handphone yang dapat kita ambil. Bener banget tadi yang dikatakan Bapak Junianto tadi yang banyak banget sebenarnya kayak produk-produk kayak dari Tanah Abang kita foto-fotokan seperti itu. Dulu pun saya juga waktu sekitar umur 14 tahun juga begitu, dari Blok M saya fotokan seperti itu. Dulu zaman-zamannya belum secanggih saat ini. Makanya foto apa waktu itu di Blok M? Hah? Foto apa kamu waktu di Blok M? Waktu tuh foto meja. Dulu kan masih zaman-zamannya Facebook. Saya dulu jualan tuh masih tahun 2014 itu pasarnya masih Facebook waktu itu. Sama status BBM waktu itu. Status BBM gitu. Nah, apalagi di zaman sekarang yang semakin gampang banget, yang semakin canggih pastinya, semakin canggih. Jadi nggak ada alasan lagi tuh
kita harus punya modal dan lain sebagainya. Sebenarnya cukup dari HP juga bisa. Yang penting mah intinya ada tekad dan kemauan seperti itu pastinya. Nah, apalagi sekarang dikembangin dengan konten-konten yang pastinya menarik. Contohnya kayak ada TikTok. Jadi sekarang jualan zaman dulu jualan tuh cuma beralih kayak ke Facebook, status-status. Belum ada namanya tuh kita bikin TikTok dan lain sebagainya. Tapi sekarang sebenarnya banyak banget peluang-peluang yang kita gali. Bisa jadi reseller dan lain sebagainya, seperti itu sih Kak. Selama kita bisa memanfaatkan dari gadget yang biasanya yang 24 jam ya kita pegang gitu loh, daripada nggak menghasilkan apa-apa, lebih baik gadgetnya dimanfaatkan dengan menggunakan dari fasilitas sosial media sekarang ini yang sudah banyak sekali. Oke, Irsyad, Widya, dan juga Mas Junianto, saya tahan dulu ya untuk pembahasan ini. Kita terima dulu ada penelpon Pak Parulian Silitonga yang ingin bertanya juga nih dengan ketiga narasumber. Selamat siang Pak Parulian. Horas, salam sehat Ibu Zira dan salam sehat selalu untuk Bapak Rulian dan keluarga ya. Silakan. Kasih apresiasi untuk untuk remaja kita ini ya yang di bulan puasa ini masih berkarir ya. Ya. Artinya dengan orang tua yang memang kasih uang jajan mungkin ya adik-adik kita ini sanggup berpikir maju untuk berwirausaha sendiri di milenial mereka yang mereka memang generasi Z gitu ya, baby boomer gitu. Jadi salam apresiasi untuk adik bertiga, tetap teruskan semangat wirausahanya terus. Ya. Jadi begitu deh, apalagi sekarang bulan puasa begitu ya, mungkin daya beli masyarakat itu dari rumah pesanannya semua itu ya, dari Gojek, GoPay dan semua. Dan gimana adik-adik membuat satu usulan, artinya ada produk-produk bulan Ramadan misalkan mengajak kerjasama mungkin DNA atau distributor barang itu logistik ke daerah-daerah yang memang katakan produk misalnya seperti tamis, mukena, sajadah, mungkin kan itu boleh dihubungi remaja-remaja masjid atau pesantren-pesantren begitu, misalnya yang kualitasnya bagus gitu, harganya bersaing Indonesia gitu. Atau katakan di Pulau Jawa itu kan banyak juga yang bisa produk koleksi lokal, walaupun tampilan-tampilannya bisa dari Timur Tengah begitu. Bagaimana sampai ke sana boleh kasih usulan supaya kan jangan terus produk-produk dari China terus, produk luar negeri dikatakan di Bandung gimana itu, bagaimana ya dari sepatu dan semua peralatan wanita, mungkin anak-anak balita itu satu deh ya. Yang kedua deh, ini Bapak juga punya keluarga, punya anak gitu ya yang di mahasiswanya dia kreatif buat kaos sablon begitu ya. Tapi dia juga kerjasama dengan toko manual begitu. Toko kaos gitu yang berkat dia minta Pak Mas saya ikut memperkenalkan nama ini begitu, toko Anda manual, tapi kita bagi dua begitu. Adakah adik-adik kerjasama dengan toko-toko yang manual begitu gitu, artinya ya mungkin yang toko manual itu kan nggak terpikir untuk berinstagram begitu, tapi adik-adik terjun ke sana gitu, ini suatu potensi peluang walaupun memang mau mulai perusahaannya nggak harus ada kantornya dulu gitu. Apalagi kan adik-adik terbatas mahasiswa juga nih ya, ada skripsi ada apa itu kan bisa toko manual tadi jadikan. Yang terakhir ini Dek, kalau memang ini adik-adik ada tidak terpikir untuk atau terganjal daerah gitu izin-izin misalkan deklarasi budaya gitu, cindera-cindera mata yang sekarang orang kan tidak harus berwisata secara tapi berwisata virtual mungkin misalnya ada produk-produk ikonik Candi Borobudur itu bisa mainan kunci itu bisa deh potensi untuk kalian bisa kirim ke Sumatera misalkan kan, yang foto-foto gini gitulah yang misalnya orang tidak berwisata tapi Instagram mereka beli produk itu, misalnya butuh tidak kalian itu untuk pemerintah daerah menyediakan ruang ke kalian, karena pasti saya tahu itu menyediakan itu saja deh. Tetap berkreasi, salam sehat terus sampai puasa berbuka. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Laras, terima kasih ya Pak Parulian Silitonga. Oke, saya juga sampaikan untuk peserta yang bergabung dalam Zoom meeting Visi Generasi Kini, silakan yang ingin bertanya bisa menyampaikan pertanyaannya atau nanti ingin tanya langsung, silakan saja bisa tuliskan di kolom chat ingin bertanya langsung dengan ketiga narasumber. Ada 2 hadiah goodie bag kemeja alisan untuk 2 penanya terbaik hari ini yang akan dipilihkan oleh penyelenggara ya, oleh Radio El Sinta nantinya. Silakan tuliskan saja pertanyaannya di kolom chat, nanti akan saya akan dibacakan, dan yang ingin bertanya silakan raise hand saja atau nanti bisa tuliskan di kolom chat ingin bertanya langsung. Baik, itu dia tadi ada pertanyaan dari Pak Parulian ya. Irsyad mungkin terlebih dahulu bisa menjawab ini pertanyaannya. Gimana usulan produk di bulan Ramadan kalau kerjasama dengan distribusi logistik bisa ke daerah-daerah gimana?
Kalau untuk Irsyad. saya sendiri, gimana caranya bekerja sama dengan distribusi kayak tadi paket yang tadi Bapak omongin tadi ke pengirim ke daerah-daerah. Kebetulan saya untuk saat ini produk saya saya kan sekarang produksi kue kering. Untuk saat ini saya sih nggak untuk kirim keluar kota, tapi waktu itu untuk produk sebelumnya saya ada kayak produk snack dan produk makanan lainnya. Itu saya itu saya melakukan kerjasama dengan kayak contohnya kayak distribusi kayak JNE dan lain sebagainya. Nah itu misalkan kalau seandainya pastikan kalau seandainya produk makanan itu kan terkendala packaging. Kalau seandainya kita packaging kurang bagus dan lain sebagainya itu khawatir. Contohnya kalau saya itu kan makanan itu riskan banget kayak hancur dan lain sebagainya. Kalau kita nggak benar-benar harus packing sesuai banget, dan apalagi meskipun kita ada kerjasama dengan tempat pengirim tersebut, tetap aja pengamanan dari kita sendiri seperti itu. Nah tadi yang selanjutnya tadi yang balik lagi ke yang pertanyaan sablon kayak kalau nggak salah. Kerjasama itu contohnya. Tapi kalau yang ditanya adalah pernah nggak terfikir untuk melakukan kerjasama dengan toko-toko manual yang memang dia nggak berkontribusi menjual di digital, Instagram, Facebook seperti itu? Kebetulan itu saya lakuin untuk saat ini karena kan banyak banget UMKM yang kurang mengerti tentang digital seperti itu, gimana sih cara dia mau upload, gimana sih cara dia medsos dan gitu sebagainya. Dan selain saya membantu mereka untuk mengajarkan gimana sih cara menjualnya dan lain sebagainya, saya juga membuka peluang untuk mereka para UMKM untuk menitipkan produknya melalui saya, nanti saya pasarkan. Contohnya kan saya jual kue kering, ada juga ibu-ibu yang jual keletikan lain seperti kayak snack-snack dan lain sebagainya gitu. Kebetulan saya juga ada dapur ICP Baking Center, di mana para UMKM itu melakukan pelatihan berbagai macam jenis bidang, kayak di bidang kue, jahit dan lain sebagainya gitu. Jadi saya juga membuka pelatihan baik secara online maupun offline, baik itu di bidang digital maupun di bidang di bidang produksinya seperti itu. Oke. Ya, tadi pertanyaan terakhir dari Pak Parulian adalah perlu nggak sih kadang-kadang terfikir untuk ruang dari pemerintah yang menjual cenderamata daerah-daerah terus melibatkan Irsyad? Nah, kalau menurut saya sih perlu banget karena itu kalau contohnya saya kan dari Kota Tangerang, itu menjadikan salah satu produk saya itu signature. Kayak contohnya kalau di Kota Tangerang itu ada namanya Pusat Oleh-oleh Kota Tangerang. Itu di mana oleh-oleh tersebut itu dari para UMKM. Jadi orang-orang yang dari luar daerah itu berkunjung ke Kota Tangerang, mereka bisa melihat produk-produk UMKM yang dibeli seperti itu. Nah, pastinya perlu banget bantuan dan dukungan serta support dari pemerintah. Seperti itu sih, Kak. Pengennya sih seperti itu, tapi kan untuk saat ini sih menurut saya sih masih agak kurang merata menurut saya untuk para UMKM. Oke, mudah-mudahan ya sesegera mungkin nantinya ya. Jadi dari usahanya ataupun juga bisnisnya Irsyad ini juga tidak hanya dikenal di Tangerang saja ya, tapi kota-kota penyangga lainnya yang terdekat dengan Tangerang atau seluruh Indonesia. Widya gimana? Bisa menjawab juga nggak dari pertanyaan Pak Parulian Silitonga? Tadi yang menyampaikan usulan untuk produk di bulan Ramadan ini agar bisa bekerja sama dengan logistik bisa dikirimkan ke daerah-daerah. Gimana Widya? Ya, thank you ya untuk pertanyaannya. Jadi kalau aku jawab dari bagian makanan dan kue kering gambar-gambar aku ya. Kalau aku biasanya sih kalau Lebaran pasti bikinnya cookies bertemakan Lebaran. Nah, aku kasih contoh nih. Ini adalah contoh cookies aku yang aku gambar pakai royal icing dengan tema Lebaran. Jadi ada gambar sajadah, ada gambar ketupat. Pokoknya cookies yang sesuai sama tema sekarang. Terus kalau untuk kolaborasi aku sih tidak collab dengan jasa-jasa pengiriman. Tapi kalau untuk collab, aku collab dengan bakers lain nih. Jadi orang yang bikin kue modelnya kayak aku, tapi jenisnya berbeda. Jadi kita bikin satu paket bareng, tapi yang bikin kuenya tuh berbeda-beda, jadi beda jenis semua gitu. Tapi bisa dikirim ke seluruh Indonesia produk kamu? Nah, kalau untuk yang collab ini tidak bisa, tapi kalau untuk cookies aku yang kering bisa. Jadi aku bisa kirim ke seluruh Indonesia. Tapi tetap aman kan kalau dikirim ke seluruh Indonesia? Apa hancur juga? Nah, kalau untuk bungkusan cookies aku, selalu aku bubble semuanya, dan juga aku pakein kardus.
Nah, kalau misalnya di daerah Jakarta, kan karena aku dari Jakarta, Jakarta dan Tangerang itu kan bisa pengiriman by Gojek. Ya. Aku selalu pakai plastik dan pakai kabel tis lagi karena apalagi ini di situasi COVID seperti ini kan. Iya, betul. Ya, jadi orang pasti maunya semuanya hygiene dan bersih. Jadi semuanya pasti rapat diikat pakai kabel tis gitu. Oke, luar biasa sekali. Nah, tadi juga pertanyaan dari Pak Parulian adalah kira-kira mau nggak sih bekerja sama dengan toko manual, toko yang tidak bergerak di dalam dunia digital? Kalau untuk collab dengan offline store, aku sebenarnya pernah, cuman hanya dalam bidang ini aja, penyebaran produk. Jadi aku pernah untuk titip jual cookies-cookies aku di sebuah kafe, gitu aja sih. Oke, sampai sekarang masih seperti itu? Enggak, kemarin cuma pas season pas Christmas aja. Oke, tapi ini juga ada corner coffee ya, punya Widya juga? Di sana Itu juga ada hanya kue-kue keringnya? enggak, kalau kue kering hanya di bagian station, kalau coffee hanya di bagian kopi susunya aja. Itu hanya sampingan aja sih. Oh wow, sampingannya aja tapi udah punya kopi loh. Kan lebih keren ini. Oke, tadi pertanyaan satu lagi adalah kira-kira butuh nggak sih, ruang dari pemerintah juga untuk mengembangkan bisnis Widya, termasuk juga nanti mengenalkan indera mata daerah ya, karena bergerak di, kue mungkin ada makanan-makanan khas, kue-kue khas dari daerah-daerah seperti itu, Oh ya. gimana? Boleh banget sih. Nah, karena kalau cookies aku kan gambar nih detailsnya. Nah, bisa jadi cookiesnya ini bisa sesuai sama icon-icon daerah. Misalnya Iya. Jakarta, gambarnya Monas gitu. Tapi pernah nggak sih buat kayak gitu? Pernah sih request orang, tapi bukan dari pemerintah. As soon as possible, mudah-mudahan setelah ini Amin. ada dari pemerintah ya, langsung Amin. nge-calling, "Mau dong kuenya bentuknya mungkin balai kota atau Monas," gitu ya. Oke, ya Mas Junianto silakan nih bisa juga menanggapi dari Pak Parulian tadi yang, bertanya. Ada 3 pertanyaan itu ya. Kalau ada yang Oke. ke-skip nanti saya ulangin, gimana Bang? Oke. Gimana Mas? Yang tadi yang pertama bilang, yang ditanyain, apakah memungkinkan kita untuk kolaps ya kalau tidak salah ya? Benar ya? Usulan dulu sih, usulan iya kolaps dengan distributor logistik. Oke, di beberapa kota yang saya tahu misalnya di Jakarta dan Surabaya ada teman saya yang dia menciptakan jalur logistiknya sendiri. Jadi dia kumpulin teman-teman yang kemarin lagi nganggur, ada beberapa unit sepeda motor, mereka mulainya dari 2 unit sepeda motor, sekarang mereka memiliki lebih dari 50 unit sepeda motor. Jadi ada banyak teman-teman yang jualan, tapi ini mereka motornya ini mereka sudah ada gimana ya istilahnya ya, sudah nominate, sudah dikasih jatah, itu jalurnya mana saja. Jadi kalau kita nggak bisa kolaps, kita nggak bisa kolaps untuk jalur distribusi, coba kita ciptakan jalur distribusi itu sendiri. Ya ya Mungkin ini ya. bisa menjawab ya, Jadi karena jadi juga ini ya, menciptakan lowongan kerja juga ya? ya, ada beberapa teman-teman saya yang di Surabaya dan Jakarta itu mereka dari benar-benar pada saat pandemi drop banget, mobilnya masih ada ya, cuman ada beberapa teman-teman mereka yang satu rekan kerja itu mereka benar-benar drop habis. Tapi mereka melihat peluang bahwasanya di kotanya di Jakarta itu ada bisnis distribusi yang mereka bisa jalankan. Jadi di masa pandemi itu logistik bertumbuh lebih kurang hampir 5% ya. New brand bertumbuh 5%. Artinya ada brand-brand baru bermunculan. So kalau misalnya teman-teman pengen jalur distribusi tidak kolaps tidak bisa, coba deh create. Kalau karena kita melihat ada peluang di sana, bisa nggak ini kita buat sendiri? Kalau kita punya produk dan kita bisa ciptakan create demand dari masyarakat, demand dari market. Jalur distribusi itu bisa kita create juga kok. Bisa ditangkap nggak ya kira-kira ya jawabannya? Bisa. Saya paham nih maksudnya, tapi ini lebih keren sih sebenarnya, itu mungkin lebih meluas juga ya, meluaskan bisnis kita juga. Jadi ada bisnis dalam bisnis juga, bisnis dari logistik juga kan di dalamnya itu. Jadi ketika kita punya produk, kita tidak perlu pusing lagi dengan distribusi logistiknya karena kita sudah punya sendiri seperti itu. Oke, yang tadi juga ditanyakan oleh Pak Parulian adalah
Terpikir nggak sih untuk menjual cindera mata daerah dan perlu nggak sih ruang pemerintah juga untuk produk kita? Gimana, Mas Kebetulan Junianto? saya di Sumatera ya, saya dari Medan. Dari Medan ada kemarin kita ada gerakan dari pemerintah yang namanya eh, dukung dukung Danau Toba. Dukung Danau Toba yaitu mereka create satu event hashtag ini, gerakan ini, movement ini untuk bantu beli cindera matanya Danau dari Toba. Danau Toba. Mhm. Menurut saya sampai hari ini kalau boleh saya katakan justru masyarakat bergeraknya lebih banyak daripada pemerintah. Tapi ketika di sana trennya sudah mulai, pemerintah barusan bilang, oke, ini klaim dia punya, klaim ini punya. Justru kalau bisa jangan kita duluan, pemerintah duluan dong. Ya. Nah, kalau Jadi jauh ntar itu yang ada sebenarnya perlu idenya banget. dicuri ya, dicuri sama pemerintah yang ada gitu ya. Yes, kalau menurut saya bukan hanya perlu banget mereka harus turun tangan dulu sebelum kita. Iya, benar. Harusnya Itu kreativitasnya itu dimunculkan dari pemerintahnya dulu ya, bukan dari benar. anak-anak mudanya atau masyarakatnya dulu nih. Wow, keren banget nih kalau dari pemikirannya, Mas Junianto. Oke, ada beberapa pertanyaan dari, Zoom juga, saya bacakan dulu ya satu persatu dari Syahna Nur, oke, Syahna Nur ini menyampaikan pertanyaannya, ada nggak sih tips mengemas foto atau video produk kita agar lebih menarik dalam pemasarannya? Silakan, ini mungkin bisa dijawab oleh Widya ya, karena dia punya produk yang juga menarik, jadi kesan menariknya ini tidak hilang ketika difoto ataupun juga video. Gimana Widya tipsnya? Ya, jadi kalau aku untuk fotografi cookies aku saranin selalu fotonya itu di pagi sampai sore hari, selalu menggunakan cahaya matahari asli. Jadi jangan di dalam ruangan. Terus juga pakai HP juga sebenarnya masih oke. Yang penting pencahayaannya itu udah cukup gitu. Karena kalau misalnya foto aja udah menarik, pasti orang juga menarik deh beli produk kita. Gitu. Oke, itu dia ya pertanyaan dari Syahnur Aziza. Kemudian dari, Imam Suwandi, bagaimana untuk bisa mendapatkan cara cepat pelanggan online bagi pemula? Silakan Irsyad, dari 14 tahun sudah memulai di Facebook, kemudian di, BlackBerry ya waktu itu zamannya ya. Kamu Benar. pasti udah punya banyak ini nih, banyak ilmu. Gimana caranya biar bisa mendapatkan pelanggan online itu? Sebenarnya sih kalau tadi pertanyaannya cara mendapatkan pelanggan cepat. Sebenarnya sih kalau dibilang cepat, kalau menurut saya sih nggak cepat-cepat banget karena semua butuh proses pastinya. Yang Apalagi penting sabar sih penting sebenarnya ya. sabar. Makanya Iya. kalau zaman sekarang bisnis online pengennya tuh cepet, pengen langsung Iya. menghasilkan karena ngelihat orang yang Kalau sudah aku kayak gitu Irsyad, aku pengen punya bisnis, cepet balik modalnya, cepet banyak yang beli gitu ya, tapi nggak bisa ya. Iya, karena dulu waktu zaman saya masih medsos itu belum banget berkembang, itu melakukan sebelum masuk ke online saya melakukan dulu penawaran mouth to mouth, dari mulut ke mulut, dari tetangga ke tetangga, dari saudara ke saudara. Karena itu selain cara itu salah satu cara paling efektif seperti itu. Nah, dari situlah nanti kan kita baru dapat testimoni dari pelanggan tersebut. Nah, nanti dari pelanggan tersebut nanti pastikan nanti kan ada testimoni, nanti kita screenshot. Jadi gimana caranya itu kita nanti buat berbisnis online itu udah ada modalnya, maksudnya udah ada bukti, oh ternyata produk kita enak loh, oh ternyata produk kita rekomen loh, seperti itu. Nah, karena sekarang apalagi di dunia online itu saingannya banyak banget, super duper banyak. Kalau kita nggak main taktik di konten itu bisa lumayan ketinggalan seperti itu. Untuk sebenarnya sih kalau dibilang nyari pelanggan cepat sih agak susah sih. Kalau saya sih juga pengennya gitu cepat. Tapi kalau sekarang kan misalnya pelanggan online ya yang disampaikan tadi. Sekarang kan juga banyak tuh jual followers gitu-gitu ya. Itu ngaruh nggak sih Irsyad untuk menaikkan keinginan orang untuk membeli karena melihat followersnya banyak. Tapi kan yang like nggak sebanyak followersnya. Nah, ngomong-ngomong pertanyaan kakak itu sama banget pertanyaan yang kemarin saya isi di salah satu bank, UMKM nanya tentang followers juga. Nah, sebenarnya kalau untuk followers itu, kalau untuk sebagai personal branding atau brand personal itu sebenarnya mendukung banget, karena sekarang orang pasti tanpa disadari itu ngeliatnya followers, oh ternyata followersnya tinggi nih, pasti produknya bagus nih, pasti produknya laku nih, seperti itu. Ada juga salah satu seperti itu, kayak gitu.
sebenarnya kalau untuk personal branding atau brand personal itu cukup lumayan bagus kalau seandainya followers kita bagus, tapi kan nanti kan kalau di dalam Instagram itu ada kayak algoritmenya seperti itu. Ya, Kalau insight-nya. iya, kalau seandainya kita followersnya banyak doang tapi nggak sesuai sasaran dan lain sebagainya, untuk apa? Hanya untuk sebenarnya untuk kayak untuk personal branding aja atau untuk brand branding aja seperti itu. Terus sebenarnya kalau untuk lebih efektif lagi, untuk kejangkau produk mana yang misalkan kita contohnya kita jual baju lebaran, misalkan kita mau pasarin ke berapa nih, itu lebih baik kita masang iklan. Nanti di situ di iklan di dashboard baru kita bisa baca kira-kira ini masuk ke umur segini, masuk ke usia segini. Sebenarnya kalau dibilang gampang ya juga gampang, ya dibilang susah juga susah. Sebenarnya sih intinya harus banyak-banyak belajar karena online tuh sekarang semakin berkembang. Sekarang apalagi pas COVID semuanya serba online, pasti kan semakin melesat lagi seperti itu. Jadi harus mengikuti tren-trennya juga gitu. Benar ya. banget. Oke. Kalau Mas Junianto mungkin juga punya usulan ini karena kan punya 100 toko online juga tadi ya disampaikan, dan pernah ada juga nih cerita dari salah satu yang juga berilmu lah, berguru dengan Mas Junianto, usia 18 tahun kemudian dia udah bisa menghasilkan uang 2 digit lewat online juga itu ya. Gimana caranya untuk bisa mendapatkan pelanggan online bagi para pemula? Tadi yang disampaikan Mas Irsyad itu benar sekali ya. Sebenarnya apa yang kita dapat hari ini adalah hasil dari prosesnya. Jadi sebenarnya yang harus kita jalanin itu prosesnya, bukan hasilnya. Kapan sih kita bisa cepat ini dan cepat itu? Ya kalau yang cepat buat sendiri semua, jangan ngarep orang lain. Kalau ngarep orang lain nggak bisa cepat. Apalagi pelanggan itu kita nggak bisa ngarepin, kita bisa buat mereka datang segera kan. Tapi bagaimana pelanggan melihat prosesnya kita bisa berikan trust, kita bisa berikan service yang bagus, kita bisa berikan produk yang bagus, itu kan melalui proses. Nggak bisa hanya semata-mata hari ini kita post, langsung sudah dapat. Nah ini mindset yang salah, selalu mindset yang salah. Banyak sekali saya jumpai dengan teman-teman di UMKM juga, ketika mereka hari ini buat sesuatu produk yang baru, mereka berharap sudah ada pelanggan. Dan yang lebih parahnya lagi, mereka minta pelanggan itu untuk repeat order terus. Jadi mereka nggak berharap lagi pelanggan baru. It's crazy. Jadi kita buka toko berharap sudah ada pelanggan dan pelanggannya itu sudah jadi pelanggan tetap kita. Emang besok nggak ada new bisnis yang bermunculan yang model bisnisnya sama dengan kita. Kalau kita nggak berinovasi terus, itu tidak akan terjadi. Jadi intinya adalah harus belajar. Tadi yang Mas Irsyad kemukakan itu sudah benar banget. Prosesnya Belajar terus ya. Di belajar, di prosesnya. Oke, baik, itu dia ya jawabannya untuk Imam Suwandi. Oke, ada pertanyaan lainnya juga dari Mas Nua. Izin bertanya, bagaimana caranya menjaga dan mempertahankan reseller supaya tetap rajin jualan, sehingga saya ini fokus di produksi saya saja. Saat ini saya membuat masker kain. Gimana nih? Mas Junianto silakan bisa ditanggapi dulu. Oke, kebetulan di event mulai bisnismu nanti yang tanggal 1 bulan Mei ini kita ada buat event bagaimana daftarkan ide bisnis Anda, terus akan dikompetisi, diinkubasi, ada 14 mentor ngajar selama 29 hari. Pemenangnya akan kita berikan 100 juta untuk 3 pemenang masing-masing 100. Nah, di sana kita berharap ada leader, ada satu kelompok tim yang mereka bisa menghasilkan suatu ide baik. Dan untuk menjawab yang teman tadi, sebenarnya Anda jangan kerja sendiri. Ini adalah zamannya kolaborasi, zamannya saling ngisi, bukan saling ngiri. Jadi teman-teman, ayo dong, kamu cari lagi teman-teman yang bisa satu visi, satu misi dengan kamu. Kalau bisa mereka punya produk yang lain, ayo kolaps. Gimana caranya? So di depan di satu organisasi itu ada yang namanya CEO, ada yang dipegang di marketing strategis, ada yang dipegang di finance, ada yang dipegang di produksi. Di awal-awal memang tidak bisa sebesar itu organisasinya. Tapi Anda harus bisa menguasai ini semua. Terutama produksi, finance, sama marketing. Ini 3 hal yang wajib Anda harus kuasai. Anda harus belajar untuk semua ilmu itu. Ketika Anda ada subordinate, ada tim, ilmu yang Anda dapatkan, Anda ajarin. So, nggak bisa ada jalan sendiri. Kolaborasi, zamannya sekarang adalah zaman kolaborasi. Tidak bisa jalan sendiri. Oke, itu dia ya. Mudah-mudahan bisa membantu juga ya dari Mas Nua,
Imam Suwandi dan juga tadi Syahna Nur Azizah yang bertanya melalui Zoom. Ada juga beberapa pertanyaan lainnya, tapi saya pengen bertanya dulu dengan ketiga narasumber ini ya. Widya terlebih dahulu. Widya punya pengalaman apa ya membuat suatu bisnis @sweetation_id. Waktu itu apa sih kepikirannya? Gimana pengalamannya juga? Mungkin bisa berbagi juga nih untuk yang pengen banget punya bisnis. Kamu waktu itu usianya berapa? Punya keinginan dan berpikir punya bisnis? Oke. Jadinya pas awal-awal itu aku mulai tuh dari SMA. Sebenarnya nggak sengaja ini. Jadinya dulu kan pas SMA ada nih buat pilih ekstrakurikuler. Nah, ekstrakurikuler itu kan bukan akademik. Jadi harus kalau nggak sport ya cooking gitu-gitu. Aku pilihnya yang cooking ini. Ya. Nah, di satu minggu guru aku nih ngajarin membuat sugar cookies ini. Oke. Nah, tapi yang versi simple lah. Nah, pas zaman-zamannya itu belum pernah ada tuh yang buat. Aku mikir, wow, unik juga nih makanan. Kayak biasanya kan nggak ada warna-warni, nggak ada gambar. Nah, ini tapi bisa digambar dan juga sesuai kreasi kita. Jadi kayak seakan-akan kita melukis di kanvas, tapi ini melukisnya di cookies yang bisa dimakan. Nah, pas aku ngeliat ini, wah, ini kayaknya bisa nih jadi peluang. Soalnya belum ada di pasaran. Aku iseng-iseng, aku coba olah-olah. Pertama-tama pasti susah, makanya dibalik-balik lagi kayak tadi kata Mas Irsyad bilang emang nggak ada yang instan. Pas awal-awal aku mulai juga nggak ada yang beli, karena mungkin balik lagi orang nggak tahu ya ini produknya apa, karena belum pernah ada yang lihat gitu kan. Tapi makin berjalannya waktu, seminggu 2 orderan gitu-gitu, terus aku juga makin tekunin ya, makin bisa sih. Terus juga aku juga akhirnya kan nggak cuman di cookies doang, tapi aku bisa terima custom request. Jadi misalnya orang ini suka bola, aku bisa gambar ini bola di cookies aku. Jadi itu sebagai kesan unik brand aku. Semuanya ini tuh bisa di custom sesuai gambar yang kamu mau. Gitu. Itu kamu ngerjain sendiri, ngelukis sendiri? Iya. Sampai sekarang? Atau sekarang sudah punya pegawai? Ada yang bantu. Sudah ada yang bantu ya. Sudah berapa lama Sweetation ini? Sudah lumayan sih, udah beberapa tahun. Sudah beberapa tahun. Dan sudah dijual kemana saja sih, Widya? Kalau sekarang sih masih online aja ya, karena apalagi balik lagi sekarang emang masanya digital terus, mungkin lebih mudah dan juga lebih gampang diaplikasikannya. Oke, dan yang paling jauh kamu kirim kemana itu cookiesnya? Baru kemarin nih aku ke Papua. Oh iya, pernah juga ke Singapura. Oh wow, kalau itu perjalanannya berarti tahan berapa lama kuenya? Kalau cookies aku sendiri sebenarnya bisa 1 bulanan masih oke. Nah, kalau untuk ekspedisi ke Singapura juga sebenarnya nggak terlalu lama sih, sekitar 3 hari, 4 hari itu udah bisa nyampe. Wow, ini luar biasa banget loh, dari iseng-iseng kemudian ternyata sudah sampai ke luar negeri juga ya, dikenal. Luar biasa. Oke, apa sih yang merubah hidup kamu dengan adanya Sweetation dan juga Corner Coffee atau dengan adanya bisnis? Apa yang paling kerasa? Pastinya ya karena aku bisa punya penghasilan sendiri. Yang paling berubah adalah rekening ya? Iya. Terus juga jadinya nggak nyusahin orang, karena kan jadi aku kerja juga sesuai dengan passion aku seneng gitu. Jadinya nggak stres juga tiap hari kerjain hal yang sama gitu. Oke, jadi kamu hanya fokus di Sweetation dan juga Corner Coffee? Iya. Oh wow, oke. Kalau Irsyad gimana? Dapur ICP Baking Center dan juga @irsyad_cakes. Dulu kan katanya 14 tahun udah ke Blok M, cuman foto-fotoin kemeja-kemeja doang kan, tiba-tiba sekarang udah ke baking dan juga kue. Gimana awal mulanya? Nah, awalnya itu kalau dulu aku umur masih 14 tahun itu sekitar kurang lebih masih SMP-an itu saya dulu belum mengenal kue, belum bisa bikin kue dan lain sebagainya seperti itu ya kan. Itu dulu produknya masih random, jadi kayak misalkan orang butuh meja, teman saya fotoin, yuk ada yang mau order nggak nih, ada yang mau beli nggak nih gitu. Orang butuh ini saya fotoin dari situ ya kan. Itu waktu zaman-zaman masih ya sekitar umur segitu, zaman-zaman dulu masih pakai BBM. Nah dari situ baru beranjak tuh kan karena saya SMP pesantren dan lanjut lagi ke SMK, baru saya ngembangin di dunia bakingnya gitu. Awalnya saya dulu cuma bikin kue-kue aja, tapi enggak saya pengen gitu membuka peluang, kenapa sih ilmu yang saya punya, resep-resepnya nggak kenapa sih saya nggak sebarkan ke orang lain lagi. Iya, benar. Makanya saya bukalah dapur ICP Baking Center.
sebenarnya itu banyak problem dari orang-orang terdekat ya. Mereka mikirnya chat kan itu resep pribadi lu gitu, bahasa kasarnya kayak kasar gitu, kok mau sih dibuka-buka gitu aja, emang nggak takut kalah saingan seperti itu. Dan saya berpikirnya baik lagi rezeki sudah diatur ya kan. Nah akhirnya ya terjadilah itu dapur ICP Baking Center. Sekarang masuk tahun ke-6, alhamdulillah pesertanya ya udah hampir ribuan, dan paling jauh waktu itu dari Makassar ke sini. Tepatnya saya seperti itu. Luar biasa sekali ceritanya. Oke, nanti kita akan ngobrol-ngobrol lagi ya dengan Irsyad, Widya, dan juga Mas Junianto. Dan untuk yang sudah bertanya melalui Zoom, nanti juga akan ditanyakan ya satu persatu dengan narasumber. Yang ingin bertanya melalui WhatsApp atau juga telepon, silakan nanti masih kami buka. Di sesi berikutnya kita jeda terlebih dahulu ya, Mas Junianto, Widya, dan juga Irsyad. Dan pendengar tetaplah bersama kami. Visi generasi kini. Pandemi jadi nggak bisa ngabuburit bareng. Kata siapa? Bisa kok. Nih ikutan. Mari ngabuburit bersama Sobat Badak. Persembahan larutan penyegar cap badak setiap hari selama Ramadan jam 4 sampai jam 6 sore. Dari ngobrol bareng Haji Deddy Miswar sampai tausiah oleh Ustadz Maulana, Ustadz Somet, dan Ustadz Syam. Hingga kuis berhadiah dan masih banyak lainnya. Langsung aja kunjungi ngabuburit.net atau cek Instagramnya di @cabadak_id ya. Jangan sampai ketinggalan. Pandemi jadi gak bisa ngabuburit bareng. Kata siapa? Bisa kok. Nih ikutan. Mari ngabuburit bersama Sobat Badak. Persembahan larutan penyegar cap badak setiap hari selama Ramadan jam 4 sampai jam 6 sore. Dari ngobrol bareng Haji Deddy Miswar sampai tausiah oleh Ustadz Maulana, Ustadz Somet, Ustadz Syam, hingga kuis berhadiah dan masih banyak lagi. Langsung kunjungi ngabuburit.net atau cek Instagramnya di @capadak_id ya. Ramadan tahun ini kita mulai dengan kebiasaan baru. Kerja dan ibadah masih banyak dilakukan dari rumah. Semua akan terasa berat ketika kaku dan nyeri pada otot. Nyeri dan kaku pada otot? Tempel Salon Paskoyo. Hangatnya Salon Paskoyo lancarkan aliran darah akibat penurunan massa otot yang kekurangan cairan. Otot kembali lentur dan siap beraktivitas. Salon Paskoyo lebih praktis, tinggal tempel. Dapat digunakan kapanpun tanpa membatalkan puasa. Duduk terlalu lama dan menyetir jarak jauh dapat menyebabkan pegal dan nyeri pada otot. Apalagi padatnya lalu lintas saat mudik lebaran. Tempel Salon Paskoyo. Hangatnya pas meresap ke titik pegal. Tempel Salon Paskoyo pada kedua betis. Hangatnya lancarkan aliran darah. Otot kaki kembali lentur. Tempel Salon Paskoyo pada pinggang. Duduk dapat tegak lurus tanpa rasa kaku. Berkendara jadi nyaman. Dapatkan Salon Paskoyo pada minimarket, apotek, dan toko obat terdekat. Tersedia juga Salon Paskoyo Hot yang lebih panas. Di mana saja, kapan saja, satu yang pas, Salon Pas. Apa yang ada di pikiranmu ketika mendengar suara ini? Ya, alarm bencana. Tanggal 26 April dikenal sebagai Hari Kesiapsiagaan Bencana. Yuk bersama kita tingkatkan kesiapsiagaan terhadap bencana dengan mengenali ancaman bencana di sekitar kita, mengurangi resikonya, mengetahui tempat evakuasi jika terjadi bencana, dan berlatih bersama keluarga. Jangan lupa untuk memukul kentongan, membunyikan sirine, atau lonceng secara serentak tanggal 26 April jam 10 pagi. Kamu juga bisa melakukan latihan evakuasi mandiri dengan berlatih menuju tempat aman agar selalu siap dan selamat dari bencana. Hari Kesiapsiagaan Bencana. Siap untuk selamat, salam tangguh, salam kemanusiaan. Alshinta News and Talk. Pancasila 1. Ketuhanan yang Maha Esa. Kemanusiaan adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
pukul 11 waktu Indonesia Barat. Jangan lupa ganti masker Anda setiap 4 jam. Visi generasi kini. Terima kasih Anda yang masih menyimak Visi Generasi Kini untuk edisi hari ini Sabtu 24 April 2021. Saya Tengku Mazira masih bersama dengan ketiga narasumber hari ini, yaitu Muhammad Irsyadul Anam SM, konsultan bisnis dan praktisi UMKM dan founder @dapur ICP Baking Center dan @irsyad_cakes. Begitu juga dengan narasumber kedua yaitu Widya Asnawi, owner Sweetation_ID dan Corner Coffee. Dan juga dengan narasumber Junianto Tunggal, founder @bengkel_manusia dan @traktir1teman. Silakan untuk Anda yang ingin bertanya dengan ketiga narasumber. Hari ini kita membahas mengenai dapat cuan dari bisnis di bulan Ramadan. Bisa bertanya melalui telepon di 021 586 9000 atau melalui pesan singkat dan juga WhatsApp 081 180 6543. Oke, Mas Junianto, Widya dan juga Irsyad, tadi juga sudah ada yang bertanya melalui Zoom ya. Saya bacakan kembali, ada beberapa yang bertanya dari Agus Priyambodo. Izin bertanya untuk semuanya narasumber yang sudah menjalankan usaha. Mohon tips dalam memberikan motivasi atau semangat untuk anak-anak generasi sekarang yang masih belum move on dalam berusaha cari penghasilan sendiri. Oke, terlebih dahulu yang menjawab yang kita seniorkan ya. Mas Junianto, silakan bisa menjawab pertanyaannya. Oke, thank you. Kalau pertanyaan ini, Ini apa bukan sih pertanyaan sih, motivasinya? tapi minta tips aja, motivasi. Gimana kalau anak-anak sekarang yang masih, tadi kalau Irsyad bilang banyak yang suka mager. Nah, gimana caranya untuk move on nih, nggak minta sama orang tua lagi, Mas Junianto? Oke, kalau salah satu motivator dunia mengatakan Gary V ya, saya mengikuti Gary V. Kalau Anda masih minta uang dari orang lain, hidup Anda masih dikontrol oleh orang lain. Kalau sumber pendapatan Anda adalah dari orang lain, bukan create sendiri, bukan diciptakan sendiri, hidup Anda masih di bawah kontrol orang lain. Kalau Anda selama ini masih mau dikontrol atau selamanya masih dikontrol, ya silakan saja, karena itu sah-sah saja sih, selama Anda bisa mempertanggungjawabkan. Tapi kalau Anda tidak mau dikontrol, tidak mau dikontrol oleh orang lain, you need to move and create your own business. Itu sudah wajib ya. Kita harus create income stream kita. Kita nggak mungkin kan setiap kali minta terus kan. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, kalau Anda kerja satu hari itu kalau Anda kerja ke orang lain sebagai employee, sebagai karyawan, Anda kerja 8 jam. Tapi kalau Anda sebagai bos, Anda sebagai entrepreneur, Anda kerja 24 jam sehari. But nanti di ujung sana, you will be paid more than 25, lebih dari 24 jam yang Anda berikan saat ini. It's your choice. Kita mau selalu hidup begini saja atau berubah. Semua orang punya waktu yang sama kok. Saya 24 jam, semua teman-teman di sini 24 jam. Tidak ada yang lebih, tidak ada yang kurang. Tidak ada yang saya tidak dapat 25 jam. Bahkan 1 detik lebih pun tidak, kita semua sama 24 jam. Tapi bagaimana kita mengkonversikan 24 jam kita menjadi pundi-pundi rezeki, itu yang menjadi kuncinya. Oke, itu dia ya untuk pertanyaan dari Agus Priyambodo. Atau Widya dan Irsyad ingin menambahkan? Silakan. Mau sedikit menambahkan, Kak? Oke, silakan Irsyad. Nah, kalau seandainya apa sih namanya? Dari saya itu, kalau kita jadi seorang entrepreneur, jadi seorang usaha itu yang pasti harus punya kerja keras. Jadi yang tadi saya bilang nggak ada instan, semua proses. Yang kerja keras itu didahului dengan kerja cerdas. Kerja cerdas itu artinya nggak cuma kerja keras doang, tapi kita harus kerja cerdas. Apa nih goal tujuan kita nanti dan lain sebagainya. Dan pastinya harus terus berikhtiar dan pastinya diiringi dengan doa. Benar. Ada yang bilang juga kan pengen jadi pengusaha itu cepat. Pengusaha itu sebenarnya kalau kita mau kerja kalau misalkan kalau hitungan kerja, kita mau jadi seorang pekerja aja, seorang pegawai aja, kita itu harus sekolah dari mulai TK, SD, SMP sampai SMA ya kan. Ujung-ujungnya kita jadi seorang pekerja ya, seperti itu.
Nah, begitu juga jadi seorang pengusaha itu nggak ada yang instan. Kita untuk jadi seorang pekerja aja harus melewati bertahun-tahun. Kayak gitu, masa kita baru usaha setahun 2 tahun sepi tutup, baru tahun sepi tutup sebenarnya gitu. Sebenarnya usaha kita makin sepi itu sebenarnya tantangan untuk lebih maju lagi. Jadi kita harus banyak berpikir ke depan lagi. Kok usaha kita bisa sepi, kenapa ya? Kok usaha kita gimana? Seperti itu. Ya sih seperti itu, Kak. Oke, Widya ada yang ingin ditambahkan? Ya, aku mau nambahin dikit sih. Jadi kalau menurut aku itu kita harus coba dulu apapun yang pop up di otak kita. Jadi kalau misalnya menurut kita itu, wah ini lumayan, langsung aja jalanin, jangan kebanyakan mikir. Karena emang kalau misalnya kita tuh kebiasaannya mikir-mikir takut gagal, nanti kayaknya susah, malah nggak jadi-jadi mulu. Jadi coba aja deh dulu deh semuanya. Karena kalau misalnya emang kita gagal ya sebagai pelajaran kita aja, kita nggak rugi apapun gitu loh. Apalagi kita masih muda, waktunya masih panjang, jadi nggak apa-apa gagal dulu. Gitu. Gagal itu adalah salah satu bagian dari proses kesuksesan ya. Jadi jangan langsung gagal langsung down gitu ya. Oke, dari pertanyaan lainnya saya bacakan melalui WhatsApp ya dari Pak Adi di Jakarta. Semua kantor kedutaan besar Republik Indonesia di luar negeri sebenarnya wajib untuk mempromosikan produk pelaku UKM dan juga keindahan pesona alam kita via media digital agar kelak bisa go internasional. Jadi semua gedung perkantoran negeri dan juga swasta itu wajib menyediakan 20 sampai dengan 40% ruang lobinya untuk stand bagi para UMKM produk dalam negeri. Ini juga bagus nih ide dari Pak Adi di Jakarta. Oke, dari Zoom yang bertanya juga banyak lagi nih. Pilihan dari DR Megawati ya. Bagaimana di masa pandemi ini kita harus mau berubah bisnis kita yang biasa di toko atau lainnya untuk berubah secara online. Seperti bagaimana jika kita baru mulai dengan bisnis online. Adakah kiat untuk yang baru mulai agar bisnisnya tetap bisa dapat cuan dan juga sukses? Karena selama ini kita di toko seperti baju dan lain-lain atau makanan dan minuman. Oke, ini biasanya bergerak. Oke, ini Megawati ini bergerak di dalam bidang baju dan juga makanan dan minuman ya. Bagaimana kita memasarkan bisnis online di masa pandemi dan mau lebaran untuk bisnis baju muslim atau makanan secara online? Itu sih inti pertanyaannya ya. Silakan Irsyad bisa ditanggapi dulu ini. Nah, kalau gimana caranya, sebenarnya kan tadi banyak banget yang platform-platform online yang bisa kita lakukan, seperti tadi kita pakai marketplace dan lain sebagainya seperti itu. Nah, kita harus sering-sering bikin konten mengenai tentang produk tersebut. Seperti itu. Misalkan kalau ibu tadi itu jual pakaian bulan Ramadan, jadi kita foto yang bagus, kita masukkan ke media sosial, kita bikin kata-kata yang menarik agar tuh konsumen tertarik dengan apa yang kita jual seperti itu. Nah, dan kalau seandainya kita jual di media sosial itu harus kita tambahkan hashtag. Hashtag itu adalah untuk kunci produk yang nanti dicari di pencarian gitu. Misalkan kalau ibu jualan pakaian muslim, hashtagnya pakaian muslim, pakaian baju lebaran dan sebagainya. Itu tujuannya apa? Tujuannya untuk menaikkan produk kita seperti itu. Nah, tadi balik lagi kalau apakah itu langsung laku, apakah yang tadi saya omongin itu langsung berhasil? Belum tentu. Nah, karena pasti semuanya butuh proses, nggak ada yang tiba-tiba kita pasang iklan pun, biar kata kita masang iklan mahal, tapi kita nggak tahu tekniknya, nggak tahu sistemnya, nggak tahu permainan seperti apa, itu ya bakal bisa boncos seperti itu. Makanya sebenarnya banyak yang harus kita pelajari kalau kita jual online. Kalau sekedar kita kalau kita jual doang sih, kalau kita bukan arahnya arah pembisnis online, kan beda pembisnis online sama penjual online. Kalau penjual online cuman target yang penting ada yang beli, tapi kalau pembisnis online itu banyak yang harus dipikirkan, gimana cara konten itu tarik masyarakat dan lain sebagainya. Ada goals-nya yang ingin dituju seperti itu. Oke, itu dia ya untuk DR Dr. Megawati. Oke, satu pertanyaan lagi ya dari Apentri. Apentri ini menyampaikan, saya punya jualan sweater second secara online dan juga offline, sedangkan di sisi lain bekerja di perusahaan swasta. Bagaimana cara untuk meningkatkan usaha saya? Apakah saya harus fokus salah satunya? Nah, ini Mas Junianto bisa menanggapi, silakan. Oke, kalau Anda mau besar ya Anda harus fokus.
Tapi masalahnya kan ini belum, Anda sudah punya pekerjaan tetap yang sudah selama ini support hidup Anda. Tapi Anda ingin create satu lagi revenue stream yang baru. Apakah harus meninggalkan? Tidak, karena Anda bisa bisnis digital itu bisa dijalankan di mana saja, kapan saja, oleh siapa saja. Tidak butuh ruang dan waktu, bisa menembus semua itu. Saran saya jangan lepasin dulu, tapi bagaimana Anda menggunakan waktu yang tersisa di luar dari jam kerja Anda untuk belajar dan cari informasi lebih banyak lagi tentang bisnis Anda. Karena sweater pre-love ya, pre-love sweater ya. Iya, pre-love sweater. Saya rasa bisnis pre-love itu sangat menjanjikan. Saya ada satu unit usaha yang jualan pre-love, tapi itu offline, totally offline. Saya ngumpulin barang-barang teman-teman yang masih bisa pakai, didonasikan ke kita jual melalui toko offline saya, tapi hasilnya untuk memang benar-benar untuk support empat panti asuhan saya. Bisnis ini benar-benar masih menjanjikan, bisnis pre-love, bukan hanya sweater. Semua barang-barang pre-love itu masih banyak peminatnya. Yeah. So, go saja, terus saja, tapi jangan lepasin dulu pekerjaan utama Anda. Sebelum bisnis Anda menjadi besar, jangan lepasin dulu ya. Ya, karena masih butuh asupan-asupan juga kan dari ininya bisnisnya. Ya, bisnis pre-love sangat baik, sangat menjanjikan. Oke. Tapi saya setuju loh, bisnis pre-love ini sangat menjanjikan dan juga sudah mulai banyak ya di online begitu ya. Karena pernah juga saya menjual produk-produk saya sendiri gitu ya, yang udah pernah saya pakai, tapi 1-2 kali pakai dan kemudian dijual. Ternyata ini memang responnya positif banget loh, Mas Junianto. Ya, honestly kemeja yang saya pakai ini adalah pre-love. Oh wow, masih bagus loh. Karena hasilnya kan fully donasi untuk 4 panti asuhan. Kita ada 130 adik-adik yang kita biayain uang sekolah. Oke. Ada beberapa pertanyaan lainnya juga, tapi saya bacakan dulu dari WhatsApp ya. Ini yang bertanya dari Pak Sony di Bandung. Ini yang pertanyaannya khusus untuk Mas Junianto yang bisa jawab ini, karena pertanyaan mengarah ke sana. Apa yang harus dilakukan agar kerjasama di bidang usaha itu kuat, yang kerjasama tidak pindah ke lain hati? Termasuk juga tentang pajak. Gimana kalau punya usaha? Silakan Mas Junianto. Kalau misalnya untuk pindah ke lain hati, ini tidak ada kiatnya menurut saya. Karena ini bisnis, pure bisnis, bagaimana Anda menjalin kepercayaan saja. Ya, kepercayaan yang Anda berikan kepada partner Anda ataupun teman kolaborasi Anda. So, how you build your relationship itu penting banget. Kadang-kadang saya ada beberapa case, saya harus minus, bukan saja profit, bukan saja draw, tapi saya harus minus, tapi tetap saya kerjakan. Contoh misalnya, contoh. Kemarin saya pernah jualan di marketplace, karena barang saya itu saya sebagai reseller, saya harus ngambil barang kan, dan barang itu habis. Saya harus memenuhi kebutuhan klien, saya harus ngambil barang dengan harga yang lebih tinggi. Tapi, saya tetap kerjakan, saya melihat rating toko saya tetap naik. Jadi saya penuhin klien, kebutuhan klien, tapi saya dapatkan rating kan. Nah, ini juga bisa jadi sebagai contoh ketika kita partneran dengan teman-teman. Kita sudah ngomong janji sekian. Tapi kalau misalnya kita harus memenuhi janji itu dan kita harus minus ya, at least rating, reputasi kita, trust-nya kita, integritas kita terjaga. Jadi sebenarnya nggak ada kiat ya, tergantung case by case ada siapa dan apa case-nya. Oke, begitu dia ya Pak Sony. Bisa saya kasih tahu, trust Anda harus jaga. Trust, integritas Anda harus itu benar-benar dipegang. Oke, baik itu ya Pak Sony di Bandung untuk pertanyaannya sudah dijawab. Terakhir ya, satu pertanyaan terakhir dari Zoom. Pak Budi Harto yang menanyakan, bagaimana bisa kita jalankan bisnis dalam bisnis, seperti kalau kita juga usaha logistik sendiri, supaya bisa juga mempekerjakan karyawan, dan berapa modal yang diperlukan untuk modal logistik itu. Kemudian gimana triknya untuk meyakinkan toko manual mau bekerja sama dengan kita, generasi online atau media sosial, untuk mengonlinekan tokonya, karena untuk membuka mindset itu susah juga loh. Nah itu dari Pak Budi Harto. Mas Junianto silakan bisa dijawab terakhir nih, nanti bisa saya bagikan juga.
Oke, bagaimana kita bisa menjalankan dalam Oke, tolong di-mute ya selain Mas Junianto. ya, bagaimana kita bisa jalankan bisnis seperti ini ya? Bisnis logistik ya katanya. Bisnis logistik itu modalnya berapa, Mas? Bisnis logistik modalnya berapa? Tergantung Anda mau sebesar apa. Ya, semua bisnis Anda harus punya visi misi, Anda mau sebesar apa. Tapi dimulai dengan apa yang Anda punya dulu. Misalnya contoh, saya hanya punya sepeda, mulai aja dulu dengan sepeda. Saya hanya punya motor, ya udah mulai aja dengan motor. Jangan mikir sesuatu yang kadang-kadang kita mau mulai bisnis, saya butuh ini dan butuh ini dan butuh ini. Terakhir, karena kebutuhan dia yang dia letakkan, standar yang dia berikan itu, dia tidak ada semua, dia tidak memulai. So, mulai dengan apa yang Anda miliki, bahkan ketika Anda punya teman, Anda punya ini dan punya segala macam, pergunakan. Saya nggak punya sepeda motor, saya nggak punya sepeda, tapi saya punya teman yang punya sepeda motor dan dia lagi nganggur. Pergunakan. Nah, nanti bisa di-sharing ya hasilnya ya. Iya. Ya, kita punya trik marketingnya. Dia bisa kerja. Dia punya tenaga, punya sumber daya yang lain. Ya udah aja kerja sama saja. Jadi sebenarnya kalau mau dibilang modalnya sebesar berapa, tergantung Anda visi misinya sebesar apa. Nah, itu dia ya Pak Budi Harto. Oke, untuk yang triknya mungkin bisa dijawab oleh Widya dan juga Irsyad ya. Trik untuk meyakinkan toko manual mau bekerja sama dengan kita generasi online atau media sosial, karena untuk membuka mindset itu susah. Silakan Widya terlebih dahulu bisa menjawab. Ya, untuk meyakinkan generasi muda untuk berjualan online ya? Enggak. Gimana trik untuk meyakinkan toko manual? Untuk mau bekerja sama dengan kita generasi online atau media sosial. Karena kan biasanya kalau orang yang udah percaya dengan offline, susah juga kan untuk membuka mindset-nya percaya dengan online, gimana? Karena sebenarnya kalau untuk toko online itu banyak keunggulannya ya dibandingin toko offline. Kalau misal toko online, pertama nggak perlu bayar sewa. Terus juga kita bisa menjangkau jauh lebih besar dibanding daerah-daerah kita. Kalau misal online, kita tinggal kirim-kirim aja nih bisa ke seluruh Indonesia. Gitu. Jadi kalau menurutku harus banget sih kita expanding, ngikutin yang sekarang ada gitu loh. Sekarang zamannya online, jadi kita harus ngikutin zamannya online juga karena memang dengan online ini juga membantu bisnis kita semakin berkembang. Ya. Oke, itu bisa dikasih pengertian sih ya, yang cukup luas juga untuk bisa membuka mindset itu. Irsyad, gimana triknya? Irsyad. Irsyad masih bersama dengan kami ya? Pasti sih nggak jauh-jauh beda dari tadi yang Widya omongin, karena di online itu peluangnya lebih banyak pastinya, dan nggak perlu pakai nyewa toko, bayar sewa, dan lain sebagainya. Karena saya ngerasain waktu itu saya bisnis offline, saya harus bayar sewa ruko dan lain sebagainya, apalagi kayak ada pungutan liar dan sebagainya gitu, itu sangat ribet gitu. Nah kalau di online itu kan yang kayak contoh tadi kita kalau misalnya kita offline, kita jualnya di Kreo. Misalnya kita jual di Kreo, cukup orang Kreo aja misalkan, paling sejauh-jauhnya nggak jauh-jauh banget. Tapi kalau kita ada online, kita bisa masang iklan. Peranggapannya tuh iklan itu sebagai bahan sewa ruko kita gitu beritanya. Nah kalau dibilang iklan itu sebenarnya juga nggak mahal-mahal banget. Ada yang dari 20.000 juga udah ada untuk menjangkau. Misalkan kita mau target kita umur berapa dan lain sebagainya gitu. Itu sebenarnya sih lebih sebenarnya sih kita mau nggak mau ya sekarang offline itu pasti udah banyak banget yang ke online, jarang banget sih kayaknya orang yang offline ke online nggak mau, malah sekarang banyak yang ingin belajar dari offline tuh pengen ke online gimana caranya gitu. Oke, itu dia ya triknya. Baik, karena sudah di penghujung, mungkin saya ingin ke ketiga narasumber dulu sebagai closing statement-nya juga. Bagaimana ini untuk menyemangati dan juga memotivasi teman-teman generasi milenial ya untuk memulai bisnis, mendapatkan cuan di bulan Ramadan yang juga bertepatan dengan pandemi COVID-19. Mas Junianto, mungkin gimana motivasinya ataupun juga sebagai closing statement ya? Ya, saya ingat quote-nya dari salah satu toko internasional. Dia mengatakan, kapan waktu terbaik untuk menanam pohon oak atau kita katakan kapan sih waktu yang tepat untuk menanam pohon durian? 5 tahun yang lalu ada dua waktu yang tepat. Yang pertama adalah 5 tahun yang lalu
Yang kedua adalah sekarang. So, kalau Anda sudah melewati peluang-peluang yang sudah lalu, tapi saatnya Anda sekarang menangkap peluang-peluang yang ada. Itu saja. Oke, itu dia ya. Widya gimana? Silakan. Ya, seperti yang kayak tadi aku bilang, kita harus ada yang kalau pop up di mind gitu harus langsung dikerjain, jangan ditunda-tunda karena kalau misalnya emang kita udah punya duit sendiri, apa yang kita hasilkan itu jauh lebih enak rasanya. Oke, baik. Irsyad terakhir, silakan. Nah, kita harus selalu lihat ke depan, ke depan, ke depan. Jangan lihat kegagalan yang sudah terjadi. Nah, jadi kalau seandainya kita udah gagal sekali, 2 kali, 3 kali, kita harus terus, dan terus. Yang seperti saya bilang, kita aja kalau mau jadi seorang pekerja aja harus melewati dari SD sampai SMA. Seperti itu. Nah, yang terpenting kita harus kerja keras, kerja cerdas, berikhtiar, dan tentunya pasti doa. Gitu. Karena tanpa itu semua, bakal kita berjalan mulus seperti itu. Oke, tapi kamu di bulan Ramadan ini tetap menjalankan bisnis? Alhamdulillah ini saya produksi kue kering, alhamdulillah Wow. kita udah close PO, ntar tanggal 5 udah mulai pengiriman. Oke, sudah close PO, sayang sekali ya nggak bisa nyicipin dong. Widya gimana? Udah close PO juga? Belum, kalau aku masih open order. Oke, termasuk hampers ya? Iya. Biasanya kalau hampers berapa ini, bisa mengirimkan berapa banyak yang mesan? Kalau aku sebenarnya campuran sih, nggak cuma hampers aja. 30 paket, 50 paket sehari juga bisa. Wow, keren banget berarti ya. Oke, Mas Junianto gimana, bisnis yang berjalan di bulan Ramadan? Kebetulan kita kan kreatif digital agency, banyak sekali kita ada permintaan pembuatan video konten untuk yang temanya Ramadan. Oke, jadi itu yang lagi dikerjain, difokusin ya? Ya, sama event mulai bisnis, Bu. Kita lagi bina inkubasi teman-teman 100 challenger untuk mendapatkan pendanaan dan kita kasih fasilitas kantor kok. Oke, itu mulai kapan nantinya seminarnya? Event-nya? Kita sudah penerimaan, besok closing penerimaan challenger, tanggal 1 mulai inkubasi. 1 Mei. Nah, ini buat yang visi generasi kini yang udah mulai punya bisnis, boleh juga ya Masnya nanti bisa datang ke sana ya? Ya. Kalau mau di scale up, ayo kontak mulai bisnis. Oke, siap nih Mas Junianto nanti akan siap melayani teman-teman yang ingin join ya. Oke, Mas Junianto, Widya, dan Irsya, terima kasih sudah berbagi di visi generasi kini. Sukses juga untuk semua usaha dan juga bisnisnya ya. Oke, selamat juga untuk kedua pemenang hari ini ya, peserta visi generasi kini yang mendapatkan kemeja alisan, hadiah dari kemeja alisan yaitu Syahna Nur Aziza dan Imam Suwandi. Segera konfirmasi data pribadi ke WhatsApp Radio El Sinta 081 180 6543. Terima kasih juga untuk seluruh peserta. Jangan lupa ya absennya diisi untuk mendapatkan e-sertifikatnya. Sekali lagi terima kasih Mas Junianto, Widya, dan juga Irsyad. Sehat selalu untuk semuanya dan terima kasih juga untuk semua pendengar El Sinta yang sudah menyimak Visi Generasi Kini edisi hari ini Sabtu 24 April 2021 dengan tema Dapat Cuan dari Bisnis di Bulan Ramadan. Bersama dengan ketiga narasumber, Muhammad Irsyadul Anam SM, konsultan bisnis yang juga praktisi UMKM dan founder @dapur ICP Baking Center, dan @irsyad_cakes. Kemudian Widya Asnawi, owner sweetation_id, dan juga Corner Coffee, dan Mas Junianto Tunggal, founder @bengkel_manusia, dan traktir satu teman. Sukses selalu untuk kita semua dan terima kasih yang sudah mendengarkan Visi Generasi Kini, baik melalui radio dan juga mengikuti melalui Zoom meeting, dan tentunya ini bisa Anda simak juga nanti ya, kalau yang tertinggal Anda bisa melihat videonya di kanal YouTube Radio El Sinta. Saya Tungku Mazira, terima kasih dan sampai jumpa. Visi Generasi Kini